dalam karangan Asy-Syaikh yang dimaksud daripada judul tadi, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Buti rahimahullahu rahmatal abror, beliau pertama kali mengajak kita untuk memahami apa makna daripada ibadah. Kita sering mendengar kalimat ibadah. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dari kalimat ibadah di dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa-bahasa syariat yang ada di dalam tulisan-tulisan ulama di kitab-kitab mereka? Kalau antum sering belajar kitab, maka akan antum temukan ada ibadah, ada ubudiyah. Ada ibadah, ada ubudiyah. Kita kan sering misalnya di dalam masjid ada gisim-gisimnya atau ada seksi-seksinya. Seksi peribadatan. Kalau bahasa Arabnya gisim ubudiyah. Nah, ada ibadah, ada ubudiyah. Maka pertama dikatakan oleh beliau Syekh Al-Buti, adapun ubudiyah. Ubudiyah itu artinya perasaan ataupun rasa yang ada di dalam jiwa seseorang, baik dionyo itu muslim ataupun dionyo itu kafir. Jadi baik dionyo itu muslim atau dia itu kafir, yang mana perasaan ini membawa orang tersebut untuk tunduk kepada sesuatu. Itu namanya ubudiyah. Ubudiyah adalah perasaan yang Allah letakkan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik dionyo muslim atau dionyo itu kafir, yang mana dengan perasaan ini maka hamba-hamba Allah tersebut akan tunduk kepada sesuatu. Nah, maka di dalam kehidupan yang kita jingok sekarang ini, ada yang meletakkan ubudiyah, yaitu tunduknya bukan kepada Tuhan. Seperti wong kafir atau wong yang apa kita sebut sebagai wong yang fasik. Dionyo muslim tapi fasik. Dia tunduk, tetapi tunduknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk, tetapi tunduknya kepada jabatan. Dia tunduk, tetapi tunduknya kepada harta. Dia tunduknya kepada pujian, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ubudiyah. Kemudian setelah ada ubudiyah, ada namanya ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi dua makna. Makna yang pertama adalah makna secara umum, dan yang kedua adalah makna secara khusus. Apa makna ibadah secara umum? Makna ibadah secara umum adalah ketika seorang hamba mengarahkan daripada ubudiyah yang Allah letakkan di dalam hatinya. Kan galau-galau hamba itu kan ada ubudiyah, perasaan yang membawa dirinya untuk tunduk kepada sesuatu. Baik dionyo muslim atau dionyo non muslim. Nah, adapun ibadah, apa artinya ibadah? Ibadah itu adalah ketika seorang hamba mampu untuk mengarahkan ubudiyah, perasaan yang Allah letakkan di dalam hatinya, di dalam jiwa dan dirinya untuk tunduk kepada sesuatu, diarahkannya kepada ketaatan kepada Allah. Melakukan daripada perintah, menjauhi daripada larangan, kemudian apa namanya? Waridho biqada'in wa qadar, ridho terhadap qada dan qadar. Lalu setelah dia melakukan ibadah, menjauhi larangan ataupun melakukan perintah, menjauhi larangan, ridho terhadap qada dan qadar, dia melakukan daripada
muamalah hasanah. Apa muamalah hasanah? Pergaulan yang baik antar sesama. Nah, ini namanya ibadah yang maknanya secara umum. Yang kedua, ibadah yang secara makna khusus adalah yang kita fahami saat ini. Ibadah itu yo salat, ibadah itu yo puasa, ibadah itu yo apa namanya maca Al-Quran, ibadah itu yo duduk di masjid, ibadah itu yo majelis, ibadah itu yo zikir, ibadah itu yo membaca Al-Quran dan seterusnya daripada ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah zahirah yang kita anggap secara global itulah makna daripada ibadah dak kati yang lain. Nah, jadi ada dua. Ibadah secara umum dan ibadah secara khusus. Ibadah secara umum artinya patuh. Yang mana kepatuhan itu diarahkannya untuk tunduk kepada Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho terhadap qada dan qadar, takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah secara khusus itu bermakna kalau secara singkat melakukan daripada rukun Islam. Melakukan daripada rukun Islam, solat dan seterusnya, kemudian dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hadirin, hadirat mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu ternyata ibadah itu terbagi dua makna. Ibadah yang umum dan ibadah yang khusus, maka dikatakan oleh ulama kita tidak bakal mampu untuk melakukan ibadah secara umum kecuali di saat kita mampu istiqomah melakukan ibadah secara khusus. Jadi kalau kita nak masuk ke dalam ibadah yang lebih luas, ibadah yang kita anggap bukan ibadah. Kadang-kadang kan tergantung pemahaman seseorang. Ada wong yang nyangko ketika dia berjalan menuju ke pasar. Ada wong yang nyangko ketika ada wong yang berprofesi selain imam masjid. Profesinya selain aktivis majelis taklim. Profesinya selain daripada ustadz, dia profesinya insinyur. Dia profesinya dokter. Dia profesinya pejabat misal. Maka ada yang beranggapan profesi-profesi yang tidak bersentuhan dengan ibadah mahdoh. Yang tidak bersentuhan dengan ibadah murni. Itu dianggap bukan ibadah. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita pengen memahami ataupun masuk ke dalam ruang ibadah yang lebih luas atau secara umum, dikatakan oleh para ulama, tidak bakal kita bisa mampu masuk ke dalam wilayah tersebut, melainkan di saat kita terlebih dahulu fokus di dalam ibadah yang bermakna khusus, yaitu ibadah mahdoh ataupun ibadah murni, salat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Maka hadirin, hadirat mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk yang namanya manusia. Kemudian manusia tersebut Allah letakkan tempat untuk mereka hidup di alam dunia. Sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan di Eropa atau di negeri barat sana lagi pening, lagi kurang gawi. Apa dia mereka memikirkan nak mengupas teka-teki. Apakah ada kehidupan manusia selain di dunia atau selain di bumi ini? Ada tak? Ada tak manusia di planet-planet selain di bumi? Itu kan gawian kurang gawi. Karena mereka tak ketik referensi sesoheh Al-Quran. Kalau kita cukup. Buat apa nak makin nak apa nak dicari-cari.
Ibarat kata pempek tu lado dipegang tinggal dimakan. Buat apa nak cari pempek di tempat lain? Kalau sekarang pempek tu ada di piring. Ini contoh. Jadi mereka tidak karena tidak kata referensi yang sesuai Al-Quran, maka mereka mencari sesuatu yang seharusnya tidak perlu dicari. Maka hadirin hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk hidup di alam dunia, hidup di planet yang namanya bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan sebagai penghuni, tetapi Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan lil malaikati kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, apa seruannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan fil ardi, di alam dunia atau di planet bumi, ada khalifah, yaitu khalifah yang bermakna kalau diartikan sekarang ini kan wong HTI memahaminya, wong HTI memahaminya tuh khalifah tuh menerapkan daripada daulah Islamiyah. Nah, ini kalimat yang berbahaya. Saking bahayanya MUI nak dibubarkan. Masya Allah. Padahal itu kalimat Al-Quran. Supaya kita tidak anti dengan kalimat khalifah. Kita tidak boleh anti dengan kalimat khilafah. Karena sebenarnya khilafah, khalifah, dan seterusnya daulah Islamiyah adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dan ada di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kalimat ini diambil oleh sebagian wong yang punya kepentingan untuk dia melaksanakan kepentingannya memecah belah umat Islam. Maka caranya jangan kita benci kepada kalimatnya. Tetapi sebaliknya kita harus tahu, kita harus dalami apa makna daripada khalifah, apa makna daripada khilafah, apa makna daripada daulah Islamiyah. Nah, hadirin hadirat, Allah bukan sekedar menempatkan kita di bumi ini, bukan. Cuma untuk hidup, bukan. Tetapi lebih daripada itu, Allah nitipkan kepada kita. Allah nitipkan untuk kita mak mano kita bisa memakmurkan tempat yang kita tinggali ini. Mak mano caronyo sistem dunia ini itu Allah serahkan kepada kita, mak mano kita mengaturnya. Nah, ini makna daripada khalifah. Khalifah itu artinya pengatur. Kalau antum pergi yasinan, tahlilan, biasanya kan ada MC ngomong, setelah ini kita akan membaca Yasin yang dikhalifahi, yang dipimpin. Wong yang mimpin tuh dia ngatur. Nah, artinya kita nih khalifah. Baik dia ustad atau bukan ustad. Baik dia wong ahli masjid atau bukan ahli masjid dan seterusnya. Selama dia muslim, maka dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Kemudian hadirin hadiron, di saat Allah memberikan amanat, memberikan beban kepada kita untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjadi duta-duta Allah di bumi ini. Urusan dunia itu Allah serahkan kepada kita, aturlah kamu. Nah, dunia ini, yang namanya dunia itu tidak lepas dari 3. Apa dia? Pertama, yang namanya kehidupan kelompok masyarakat itu pasti terdiri dari 3. Kehidupan bermasyarakat ini kalau bahasa Arabnya itu mujtama. Mujtama atau bisa disebut juga dengan daulah. Kalau bahasa itunya daulah, secara garis besarnya negara daulah. Kalau nak dikecilkan, komunitasnya itu disebut mujtama. Nah, mujtama insan itu haruslah
tergabung dari 3 hal yang kita sebutkan atau yang kita jadikan tema, yaitu kehidupan politik, yang kedua kehidupan ekonomi, dan yang ketiga kehidupan sosial. Tidak kate komunitas kecuali di situ harus ada politiknya. Sampai ke tingkat desa B ada kades. Betul lah. Sampai ke tingkat RT B ada Bapak RT. Itu RT, RW, lurah, kades, camat, dan seterusnya. Itu simbol-simbol siasah. Simbol-simbol politik. Setiap mujtama pasti ada politiknya. Kemudian setiap mujtama harus ada iktisodiyah. Apa iktisodiyah? Kehidupan ekonomi. Saro kalau misalnya di Palembang ini galau-galonya di Masjid Agung. Tidak kati di Pasar 16. Repot. Kita nak melimik dari mana? Kita nak beli sound atau speaker itu dari mana? Kamera untuk ngerekam ini kan ada yang harus jual sehingga kita beli. Ada yang harus muatnya ketika ada yang memproduksinya sehingga besok ada yang menjual, distribusikan, pemasaran dan seterusnya. Baru ada ekosistem kehidupan. Tidak bisa kita nak menafikan, ibadah itu harus di masjid. Lah, ekonomi juga penting. Karena mujtama itu sangat penting ada ekonomi. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial seperti kita bermasyarakat. Kalau misalnya kita sedieman fokus sama diri masing-masing. Hatta sehelo be lagi tak. Sehelo be lagi tak. Sedieman. Negilo lama-lama. Benar tak? Capek kita hidup di dunia. Nah ini sunnatullah. Ini namanya sunnatullah. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, makmano supaya kita hidup di dunia ini kita punya kenyamanan. Nyaman dengan apa? Nyaman dengan sosial, nyaman dengan ekonomi, nyaman dengan dunia politik. Nah, hadirin hadirat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Untuk apa? Untuk menata kehidupan mujtama. Mujtama itu ya 3 tadi. Politik, ekonomi, sama sosial. Untuk menata ini tentunya kita harus punya keahlian. Betul lah. Kalau kita pengen nyusun sesuatu, maka kita harus punya malakah. Kalau bahasa Arab itu malakah. Apa artinya malakah? Keahlian. Tidak boleh kita misalnya nak nyusun sesuatu sembarang. Jadinya sembrono. Kalau bahasa Arabnya itu ucak-ucak. Bahasa Arabnya itu ucak-ucak. Sembrono jadi kacau. Misalnya ada yang wong diberikan amanat untuk menyusun sesuatu. Sedangkan dirinya tidak punya kemampuan ataupun keahlian. Nah, kita sambungkan. Allah jadikan kita sebagai khalifah. Kemudian apa dia tugas khalifah tadi? Tugasnya untuk menata kehidupan mujtama. Mujtama itu terbagi menjadi 3. Ekonomi, kemudian pertama politik, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah sosial bermasyarakat. Supaya kita bisa menata kehidupan politik, ekonomi, sosial dengan benar. Dengan benar tuh maksudnya apa? Dengan benar tuh maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini di dalam Al-Qur'an yang tadi sudah kita dengarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah petugasnya Allah. Bukan petugas yang lain. Petugasnya Allah, bukan petugas partai. Petugasnya Allah, bukan petugas PT. Petugasnya Allah, bukan petugas daripada komunitas masyarakat tertentu, bukan. Kita petugasnya Allah. Maka di saat kita pengen untuk menjadi petugas Allah yang benar, maka tentunya kita harus yang benar itu tuh sesuaikan mekanisme penataan kehidupan 3 tadi, kita sesuaikan dengan kehendak
Allah, yang mana kehendak Allah tersebut yang disimbolkan di dalam sosok pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak nyingok simbol bagi kita umat Nabi Muhammad adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pengen nata dengan yang benar. Mana cara nata yang benar? Cara nata yang benar adalah cara yang dikehendaki oleh Allah yang sudah disempelkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus memiliki malakatun. Kita harus memiliki kemampuan. Kita harus memiliki keahlian. Maka Allah, sebelum kita ngapo-ngapoi, Allah sudah memberikan kita malakah. Allah sudah memberikan kita kemampuan. Allah sudah memberikan kita ibarat kata potensi untuk bisa mengatur dunia ini. Apa dia potensinya? Inilah yang katanya Al-Imam Asy-Syaikh Buti yang disebut oleh Allah amanat. Kita sering mendengar ayat inna aradnal amanata ala sama'i wal ard. Sesungguhnya kami Allah menyodorkan amanat kepada langit, kepada bumi. Wa asfaqna minha. Mereka galau-galau menolak. Tidak mampu untuk mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan. Ternyata amanat itu diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Banyak daripada manusia yang di dalam mengemban amanat tersebut zaluman, zalim, jahula, tidak faham. Nah, katanya Al-Syekh Al-Buti rahimahullah, amanat yang Allah maksud di dalam ayat tersebut adalah potensi yang Allah letakkan kepada seluruh manusia untuk mengatur kehidupan dunia. Apa dia potensinya? Pertama mereka ini memiliki potensi untuk mengatur kehidupan dunia dengan sifat ananiyah. Apa sifat ananiyah? Ananiyah itu keakuan, merasa memiliki. Kita ini kan minta maaf. Ketika kita punya barang, misalnya HP lah. HP ini kan punya kita. Karena ini punya kita, maka tentunya akan kita rawat dengan baik. Betul lah? Nah, kita sadar atau tidak sadar, rasa memiliki itu adalah potensi untuk makmano supaya kita bisa merawat apa yang kita punya. Ini yang pertama. Jadi ada yang keamanah ataupun potensi yang Allah letakkan kepada kita untuk mengatur kehidupan dunia, namanya ananiyah, yaitu merasa memiliki. Kemudian yang kedua, Allah juga meletakkan daripada syuur nafsaniyah. Syuur nafsaniyah, apa artinya syuur nafsaniyah? Yaitu emosional, kejiwaan. Emosional kejiwaan. Maksudnya mana Ustaz? Kita ini sadar atau tidak sadar. Ketika kita punya barang banyak, ada barang yang lebih kita khususkan. Ada barang yang lebih kita perhatikan. Ada barang yang lebih kita anggap spesial. Nah, dianggap spesial itulah akhirnya kita lebih memperhatikannya. Nah, ini kalau nak diperincikan banyak nian. Banyak nian. Kita punya baju, baju yang anak pakai ini sekarang nih, baju asnya anak ini. Baju as itu baju yang terbagus yang anak punya. Misalnya, jadi di robok atau di lemari itu banyak gamis-gamis. Jadi ada gamis yang jarang kita pakai. Kecuali di acara-acara tertentu. Ada gamis yang buat harian. Kita syuur nafsaniyah itu namanya. Kita sadar atau tidak sadar. Kita punya kawan. Kita punya kawan. Ini perinciannya. Kita punya kawan. Karena kita merasa memiliki kawan, maka kita betah sama dia. Kehidupan sosial kan. Kita merasa betah sama dia. Ada yang kita syuur nafsaniyahnya cocok sama dia. Kita klop. Kita gorib sama dia. Sampai kita nyebutnya kance. Kance itu kancing. Kance itu dimbek daripada
kancing ini leket nian. Nah, mana gorib nian deket. Nah, ini namanya syuur nafsaniyah. Di atas daripada rasa memiliki. Nah, keakuan ataupun merasa memiliki syuur nafsaniyah ataupun emosional kejiwaan itu tergabung di dalam satu benda yang namanya hati sanubari. Yang namanya hati sanubari itu. Jadi amanat yang Allah berikan kepada kita, yang melalui amanat tersebut kita bisa memiliki kemampuan untuk mengatur tatanan kehidupan duniawiyah itu melalui hati ataupun perasaan satu. Yang kedua, akal. Akal ini amanat dari Allah. Yang akal ini ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh makhluk-makhluk yang lain. Kita yang nerimanya. Alhamdulillah. Melalui akal inilah kita bisa berpikir. Mak mano kita menerima arahan-arahan hati. Apakah kita terima untuk kita laksanakan atau kita terima untuk kita tolak? Jadi jangan dengarkan hatimu, tetapi ikutilah apa kata akalmu. Itu yang betul. Karena kalau kita mengikuti perasaan, pas kita senang sama dia kita baik, pas kita tidak senang sama dia kita jahat. Tapi kalau kita mengikuti akal, nak baik dia atau tidak baik dia sama kita, selama dia membutuhkan bantuan kita akan bantu. Betul? Nah, jadi salah kalau ada yang ngatakan ikuti kata hatimu, itu salah. Yang betul ikuti apa arahan akalmu. Nah, Ustadz, mak mano kan di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan istafti qalbak. Tanyakan hatimu. Oh, hadis tersebut jangan salah faham. Istafti qalbak, tanyakan hatimu, itu khitab Nabi kepada sahabat. Ketika sahabat itu ada iskal, ada masalah, maka Nabi ngomong istafti qalbak, tanyakan hatimu. Jadi hatimu di situ hati sahabat. Jangan kita samakan hati sahabat dengan hatinya gitu. Nah, itu kan. Kalau kita pengen tanyakan hatimu, maka jadikanlah hatinya kita seperti hatinya sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya kita sudah seperti hati sahabat, baru hati ini bisa kita jadikan sebagai istifta, tempat kita untuk bertanya. Hati yang selalu ikut arahan akal, bukan hati yang lari dari arahan akal. Hati yang mengikuti arahan akal itulah yang patut untuk dijadikan sebagai penimbang, sebagai pemutus sebuah perkara. Nah, hadirin, kesimpulannya, satu, kita dijadikan sebagai khalifah. Dua, yang menjadi tugas kita menata kehidupan dunia. Tatanannya tadi tiga. Kehidupan politik, kehidupan ekonomi dan sosial. Ketika nak mengatur ini, maka kita butuh malakah, butuh kemampuan. Dan kemampuan itu potensinya sudah ada di dalam diri kita. Yaitu kita diberikan akal dan kita diberikan hati, perasaan yang di dalam hati tersebut ada dua hal, yaitu merasa memiliki dan adanya atfaniyah, yaitu atof, emosional kejiwaan. Maka hadirin, dari potensi yang Allah berikan tadi, galau-galau wong, baik dia muslim atau bukan muslim, punya akal. Betul? Betul kan? Baik dia muslim atau bukan muslim punya akal. Galau-galau wong, baik dia muslim atau bukan muslim, mereka punya hati, perasaan. Maka hati dan akal ini yang Allah letakkan kepada makhluk yang namanya manusia, yang sebenarnya ini adalah sebuah potensi, maka terkadang potensi yang dimiliki oleh manusia ini berefek positif, terkadang efeknya negatif. Kalau dia bisa mengarahkan dengan arahan yang baik, maka jadi positif.
Kalau dia arahkan dengan arahan yang buruk, maka jadi negatif. Kalau akalnya bagus, positif, maka tentunya politiknya bagus. Tentunya ekonominya bagus. Tentunya sosialnya bagus. Tetapi sebaliknya, kalau akalnya rusak, kalau hatinya rusak, potensi yang Allah berikan rusak, maka tentu kebijakan yang mereka ambil dari orang yang punya akal rusak, mentalnya rusak, hatinya rusak, tentu kebijakan yang diambil, kebijakan politik yang rusak, kebijakan ekonomi yang rusak, dan sosial masyarakat juga jadi rusak. Nah, inilah sekarang menjadi pertanyaan besar. Mak mano supaya kita mampu menjadikan kita punya akal dan kita punya hati ini akal yang benar, bukan akal yang rusak. Hati yang benar, bukan hati yang rusak. Dijawab oleh para ulama berdasarkan apa yang mereka lihat dari kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya beliau Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai simbol untuk kita tahu mana cara kita menata kehidupan yang benar. Maka benarnya itu harus melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mereka para ulama, khususnya yang kita sedang kupas kitabnya pada pagi hari ini, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, beliau mengatakan kita bisa menjadikan akal ini benar, hati ini benar, dengan cara kita memperhatikan daripada ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zamannya zaman liberal, zamannya sekulerisme, yang mana mereka ingin memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka ingin pisahkan politik baik, jangan masukkan ke dalam urusan agama. Itu bahasanya mereka. Ekonomi baik, jangan dimasukkan ke dalam urusan agama. Bahasanya mereka. Sosial masyarakat baik, budaya itu lepas daripada agama. Itu slogannya mereka. Jadi di dalam politik, di dalam ekonomi dan sosial masyarakat kebudayaan, mereka pengen memisahkan diri dari agama. Itu namanya sekuler. Itu namanya liberal. Sekuler itu. Seperti itu keinginan mereka. Padahal menurut kita sebagai hamba Allah yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard, yang namanya mujtama insan, komunitas manusia, politik, ekonomi, sosial dan budaya, itu tidak terlepas dari agama. Agama yang dimaksud adalah tunduk. Tunduk yang dimaksud adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridho terhadap kodok ketentuan kodarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini. Jadi hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mungkin beranggapan sholat yang kita lakukan itu hanya akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Puasa yang kita lakukan, membaca Al-Quran, sholawat kepada Nabi, zikir yang kita baca, dan seterusnya, itu banyak umat Islam yang beranggapan ibadah yang kita lakukan itu kage. Manfaatnya bakal kita terima di akhirat. Kalau inti sholat, inti masuk surga. Kalau inti puasa, inti masuk surga. Itu yang selalu banyak difahami oleh umat Islam sekarang ini. Padahal tidak, hadirin. Kalau kita jingok berdasarkan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau membangun komunitas pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu di Mekah atau di Madinah? Komunitas pertama yang dibangun oleh Nabi di Mekah atau di Madinah?
komunitas, mujtama yang dibangun oleh Nabi di Mekah atau di Madinah? Kenapa kamu nyebutnya Madinah? Bukan di Mekah? Apa? Bukan itu jawabannya. Ada yang tahu? Karena tadi kan sudah kita bahas. Mujtama itu harus ada tiga. Mujtama itu harus ada tiga. Pertama politik siasah. Kedua apa namanya? Iktisodiyah ekonomi. Yang ketiga sosial bermasyarakat atau budaya. Di kota Mekah Nabi belum mampu. Memang dakwah ada di Mekah. Cuma beliau belum mampu untuk memegang siasah. Beliau belum mampu untuk menegakkan ekonomi syariat. Beliau belum mampu untuk menegakkan daripada sosial masyarakat budaya Islamiyah. Nah, di kota Madinah beliau begitu sampai beliau langsung membuat sistem mujtama yang diinginkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan daulah Islamiyah. Jadi sekali lagi jangan kita risih dengan kalimat ini. Ini Al-Qur'an. Kita bukan HTI. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita bukan nak berontak dan tidak kata hubungannya sama pembangkangan. Tidak kata hubungannya sama pemberontakan dan seterusnya. Ini justru ketika kita menegakkan khilafah Islamiyah, maka akan memberikan efek positif di dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi hadirin, Nabi Muhammad ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau sudah punya rancangan. Mak mano Madinah ini menjadi mujtama Islami, mujtama imani, atau yang kita kenal dengan daulah Islamiyah. Mak mano ekonominya ekonomi Islam. Mak mano politiknya politik Islam. Mak mano sosial bermasyarakatnya budayanya budaya Islam. Maka yang pertama kali Nabi wujudkan di kota Madinah adalah satu, mempersaudarakan antara muhajir dan ansor. Itulah yang dimaksud dengan sosial. Mempersaudarakan, mempersatukan, itu namanya sosial masyarakat. Mak mano kita nak bergerak kalau kita tidak kumpul. Cak model anak contoh ke tadi, kalau misalnya kita sediaman be, kan kacau. Kacau kalau kita kesedihan, kita harus ada tafaul. Harus ada orang yang menampilkan aksi, kemudian aksi tersebut ditanggapi dengan reaksi. Baru lemak hidup. Ada yang marah, ada yang sabar. Lemak kan? Ada yang dionyo baik, ada yang dionyo jahat. Itu namanya mujtama sosial. Maka Nabi pertama kali membangun itu dengan mempersaudarakan. Dari persaudaraan inilah kaget bakal timbul pasar kota Madinah. Yang awal mulanya diprakarsai oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Seorang saudagar kaya dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sosialnya sudah terbentuk, kemudian ekonominya sudah terbentuk, barulah ada yang namanya politik Islam. Politik Islam yang waktu di zaman Nabi Muhammad itu dipegang langsung presidennya oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemangku jabatan politik di waktu zaman beliau masih hidup. Jadi seperti itu. Nah, di dalam membentuk komunitas Islam tadi, selain beliau mempersaudarakan sahabat muhajir dengan sahabat ansor, jangan kita lupa untuk membina sosial masyarakat, ekonomi dan politik ini butuh pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan di dalam masjid. Makanya Nabi membangun masjid. Selain mempersaudarakan, Nabi membangun masjid. Dibangun dulu masjid, dipersaudarakan. Nah, di masjid itulah para sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan dua. Apa dia? Pertama, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala? Melalui ibadah. Di saat mereka sholat,
Yang mana sholatnya mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholatnya dilaksanakan, sunnah-sunnah sholatnya dilaksanakan, syarat-syarat sholat disempurnakan, hal-hal yang membatalkan sholat ditinggalkan. Itulah yang tercakup di dalam hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka di saat mereka sholat sesuai dengan arahan Nabi Muhammad, di saat itulah mereka mendapatkan didikan-didikan Islami. Apa didikan-didikan ilahi? Tarbiyah ilahiyah. Mak mano? Akal mereka mendapatkan taufik. Hati mereka mendapatkan hidayah. Jadi kan ada taufik, ada hidayah. Taufik itu letaknya di akal. Hidayah letaknya di hati. Maka begitu mereka mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga begitu mereka selesai sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka di saat mereka berada di wilayah politik, politiknya politik yang taufik dan hidayah. Di saat mereka duduk di ekonomi, ekonominya sesuai dengan taufik dan hidayah. Ketika mereka bersosial, bermasyarakat dan berbudaya, maka mereka pun menjalani sosial, menjalani kehidupan bermasyarakat, menjalani kehidupan budaya dengan cara taufik dan hidayah. Jadi sangat erat ternyata. Sangat erat ternyata hubungan ibadah dengan kehidupan dunia. Tak boleh dipisahkan. Jadi antum, ana sengaja nyampaikan tema ini pada zaman saat-saat ataupun masa-masa seperti ini, supaya kita tidak terkontaminasi dengan isu yang terus diangkat, diframingkan di media. Dengan doktrin-doktrin. Mereka nyebut agama ini jangan didoktrin. Agama itu jangan didoktrin-doktrin. Agama itu tidak bagus. Kata siapa tidak bagus? Justru agama itu harus doktrin, menetap, melekat di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak punya agama, maka kita tidak bakal punya didikan dari Allah Subhanahu wa taala, didikan ilahiyah. Nah, jadi itu. Kita perlu ternyata ibadah erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Ketika mereka sholat para sahabat, maka mereka mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, mereka mendapatkan arahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadisnya syamil kamil. Nabi Muhammad sedikit pun tidak pernah meninggalkan sesuatu yang penting. Pasti disebutkan oleh Nabi Muhammad. Apa be urusannya disebutkan oleh Nabi Muhammad. Makanya beliau itu disebut syamil kamil. Sempurna. Jadi ketika mereka selesai sholat, duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi Muhammad mak mano jadi pemimpin sejati. Mak mano menjadi pemimpin yang betul di dalam urusan politik. Begitu Nabi Muhammad masuk ke pasar, sering kita dengar hadisnya. Ketika Nabi Muhammad berjalan di pasar kota Madinah, maka Nabi Muhammad mendapati ada seorang pedagang kota Madinah yang dionya itu menutupi biji-biji gandum yang basah, ditaruhnya di bawah, biji gandum yang kering ditaruhnya di pucuk, diwadahi karung. Yang basah taruhnya di bawah, yang kering taruhnya di pucuk. Begitu Nabi masukkan tangan beliau, ternyata diangkat oleh Nabi, ada yang basah. Kenapa kau sembunyikan di bawah? Maka Nabi Muhammad dijawab oleh sahabat wong kota Madinah tadi, wahai Rasulullah, asobat husama, kemarin kena hujan. Kemarin kena hujan, maka daripada tidak laku, aku biarlah yang basah ditaruh di bawah, yang kering ditaruh di pucuk. Maka Nabi Muhammad ngomong, laisa minna, bukan daripada golongan kami, golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merugikan, yang membohongi sesama. Ini didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan informasi, kabar bahwasanya sahabat itu kalau nak beli kurma yang paling bagus adalah kurma dari daerah yang namanya Khaybar. Daerah yang namanya Khaybar. Maka untuk mendapatkan kurma Khaybar tadi, anak contohkan biar lebih simpel.
Misalnya kita nak beli kurma 1 kilo dari Khaybar, dibarter dengan kurma 2 kilo dari kota Madinah. Jadi 2 kilo dibayar untuk mendapatkan 1 kilo. Ini namanya riba. Maka begitu Nabi Muhammad mendapati itu, marah Rasulullah SAW. Nah, ini namanya didikan Nabi Muhammad berkaitan masalah ekonomi. Adapun urusan sosial masyarakat dan budaya, apa namanya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk urusan akhlak, maka pembahasannya sangat luas. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kesimpulannya, malakah kemampuan potensi yang Allah berikan kepada kita berbentuk akal dan berbentuk perasaan hati itu membutuhkan arahan yang betul sehingga kebijakan yang diambil di dalam politik, kebudayaan dan ekonomi pun betul menurut Nabi Muhammad SAW. Mana cara kita mendapatkan didikan tersebut? Melalui ibadah yang kita lakukan. Ketika kita ibadah, maka kita akan dididik oleh Allah secara tidak langsung. Kemudian kita juga akan mendapatkan didikan-didikan yang lain dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau ada pejabat, kalau ada pelaku ekonomi, ekonom, kalau ada sosiolog dan seterusnya, budayawan yang dia pengen memisahkan diri daripada ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pengen memisahkan diri. Oh, urusan ibadah tak katik sangkut pautnya dengan politik, ekonomi dan budaya sosial dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya dan inilah yang terjadi pada saat ini. Inilah yang terjadi pada saat ini. Ketika banyak daripada mereka yang melepaskan urusan ibadah dengan kehidupan mujtama Islam atau mujtama insan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan ananiyah. Tadi kan ada emosional kan? Ada ananiyah, merasa memiliki. Oh, merasa memiliki, akhirnya politiknya menjadi politik zalim. Politik kepentingan. Sekarang ini tak baca kita, tak baca kita tutup mata lagi, sudah terbuka sejelas-jelasnya bahwasanya tidaklah wong itu jadi seorang pemangku jabatan kecuali dia di belakangnya ada kepentingan. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan didikan melalui ibadah. Di dalam ekonomi pasar, kita sedih kalau masuk pasar. Sedih kalau kita masuk pasar sekarang ini. Berapa banyak dari mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sehingga di saat mereka meninggalkan sholat 5 waktu, akhirnya apa dia? Tidak peduli mana sistem ekonomi yang dijalankan. Entah itu halal, entah itu haram. Yang penting aku dapat uang. Yang penting aku dapat keuntungan. Masalah semisal contoh. Yang sering ditanyakan, beribu-ribu kali ditanyakan. Masalah perdagangan saham. Atau perdagangan dengan cara riba. Berkali-kali ditanyakan. Bertanya kepada Ustadz Fulan. Bertanya kepada Ustadz Alan. Nanya sama A, nanya sama B. Bukan bertanya untuk mendapatkan hukum. Tetapi bertanya untuk mendapatkan pembenaran. Nah, ini betul Ustadz. Sepakat anak sama Ustadz kalau model itu. Ini sekarang kejadian, kenyataan kehidupan sekarang ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka melepaskan diri dari ibadah. Sehingga hati mereka jauh daripada hidayah. Akal mereka jauh daripada taufik. Kemudian di dalam masalah sosial budaya lebih parah lagi. Pemuda-pemudi tidak galak untuk mendapatkan asupan. Tidak galak menolak untuk mendapatkan ajaran doktrin agama. Mereka pengennya hurriyah. Mereka pengennya istiqlal. Apa hurriyah? Bebas. Istiqlal mandiri. Oh, urusan kami. Tidak usah ngurus-ngurusi gawean wong. Kumpul, campur aduk, ikhtilat bainar rijal wan nisa. Sekarang sudah biasa. Kumpul antara perempuan dengan lelaki. Jalan bareng, bahkan boncengan bareng. Yang belum pengantin, biasa. Yang sudah pengantin juga biasa. Kita tahu sekarang ini, kalau kamu yang muda-muda ini, masih kita anggap, ya tak pulok lah.
kamu nak campur aduk ini masih ini mending. Ada yang lebih luar biasanya lagi. Lah sudah pengantin, yang siko sudah jadi laki wong. Yang siko sudah jadi bini wong. Dengan alasan reuni. Dengan alasan reuni. Jalan ke sana, jalan ke sini, foto bareng, makan bareng. Lupa. Ini memang dulu kawan kau waktu SMA. Ini memang kawan kau waktu kau sekolah, kuliah, dan seterusnya. Tapi ingat sekarang dionyo ini laki wong, dionyo ini bini wong. Ikhtilat. Kehidupan sosial bermasyarakat tidak diarahkan oleh taufik dan hidayah. Maka sangat berbahaya. Maka hadirin, hadirat mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Setelah secara singkat, bukan panjang lebar ini kan. Karena waktu, secara singkat kita bisa faham. Ternyata ada peran ibadah yang sangat fatal ataupun vital. Urusan ibadah ini sangkut pautnya dengan politik, ekonomi, dan sosial. Maka pertanyaan yang ingin ana sampaikan, yang ingin ana tanyakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kira-kira kalau jingok zaman sekarang ini, apakah kita bisa mewujudkan sesuatu yang namanya daulah Islamiyah yang tadi sudah kita bahas? Kira-kira bisa tak? Kalau kita jingok, banyaklah yang di masjid apa banyak yang di mall? Kira-kira bisa tak? Bisa. Kalau secara cita-cita tentu bisa. Secara cita-cita kita harus punya cita-cita untuk mewujudkan menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifatullah fil ard. Cuma kita harus sadari saat ini kita hidup di akhir zaman. Saat ini kita hidup di akhir zaman. Yang mana kiamat itu tidak bakal terjadi kecuali di saat seluruh manusia itu rusak. Galo-galonya rusak baru kiamat. Artinya sekarang ini sudah mendekati. Banyaklah yang rusak, banyaklah yang kusut daripada yang benar. Harus kita sadari. Harus kita sadari. Memang itulah keadaannya. Kalau kita ngajak kawan untuk hadir majelis taklim, alang kesaro dan susahnya. Tapi kalau kita ke opi, laju. Kalau udah itu untuk urusan yang lalai itu lancar luncur. Tapi aku kurang duit, gampang lah. Nah, kan? Gampang lah. Ini zaman sekarang model itu. Kalau kita jingok dari sektor sosial masyarakat, cita-cita kita pengen untuk melakukan pembenahan. Itulah yang disebut sebagai motivasi. Atau di dalam bahasa syariatnya disebut sebagai niat. Terkadang kita punya amal ataupun kita punya perbuatan itu tidak sampai. Tetapi niat kita sudah sampai. Maka itu yang akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya kita mak mano Palembang ini benar-benar menjadi darussalam. Dak katik tempat lalainya. Cuma yang anehnya makin banyak kafe. Betul lah? Iya kan, makin banyak tempat-tempat lalai. Makin banyak di mana-mana, di warung-warung kecil, hampir di situ ada dijual tua. Pengennya kita tidak, cuma tidak baca. Karena kita hidup di akhir zaman. Kita punya niat. Kita punya motivasi. Aku pengen untuk menjadi khalifatullah fil ard. Aku mau ibadah maksimal, fokus ibadah kepada Allah sehingga akalku, hatiku mendapatkan taufik dan hidayah sehingga di saat aku hidup bermasyarakat aku ingin menampilkan mano akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kage mereka berubah atau tidak berubah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan kepada kita, alaika bihuwaisati nafsik. Di akhir zaman kata Nabi, fokuslah terhadap dirimu sendiri. Fokuslah terhadap keselamatan pribadimu. Makanya kita masing-masing siapkan diri kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah melalui ibadah. Sehingga pas kita bergaul, pergaulan kita pergaulan dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari bergaul dengan baik tadi, kalau ada yang bisa melo, alhamdulillah. Kita ajak pelan-pelan, melo, alhamdulillah. Itu juga termasuk daripada huwaisoti nafsik. Daripada apa namanya, pribadinya kita. Pribadi di situ, bisa pribadi bermakna khusus, yaitu diri kita dewek. Atau milik pribadi. Pribadi itu kawan-kawan, keluarga yang bisa diajak kita ajak. Kemudian ketika kita apa namanya, misalnya selain kita punya urusan ibadah, kita juga berdagang. Antum kan pasti kaget besar kaget. Tak nak ngandon be. Jangan. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menjadi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi supaya kita mandiri. Jangan kita sibuk. Biarlah. Tak nak masuk pasar. Itu tempat lalai. Tempat itu masjid. Nak solat be, megang tasbih, duduk di pucuk sajadah. Hei, inti itu kaget nak pengantin. Pengantin itu butuh duit. Jangan nak minta sama wong. Kemudian kakek ente punya anak. Anak juga butuh diunjuk makan. Rezeki dari Allah. Iya. Rezeki dari Allah. Tapi dua rezeki itu. Rezeki itu ada rezeki yang langsung. Ada rezeki melalui ikhtiar. Kalau ente nak model rezeki dari Allah. Tak usah pengantin sekalian. Tak usah pengantin. Duduklah mantap-mantap di masjid. Tak usah nyari hakim. Tak usah nyari calon istri. Kenapa? Istri itu rezeki dari Allah. Ya, tak usah dicari. Biar dia datang dewek. Sago ente nyingok. Nah, budak ini sago. Nah, ini jadi tidak boleh. Kita harus apa namanya? Giat. Kita harus punya apa kesiapan. Kita harus punya kemandirian di dalam sektor ekonomi. Jadi itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ardun falyahal bi ardih. Wa man kana lahu ghanamun falyahal bi ghanamih." Siapa yang punya tanah, maka olah tanahnya. Siapa yang punya kambing, maka olah kambingnya. Maksudnya Nabi begawi. Payo begawi. Jangan kita nunggu. Karena kaget di akhir zaman, bakal datang satu masa yang mana kemiskinan melanda di mana-mana. Kalau kita tidak punya kemandirian ekonomi, kemandirian pangan dan seterusnya, kaget kita pernah dengar. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pernah dengar hadis itu kan? Pagi dia muslim, pagi dia beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya muslim, sorenya mukmin, paginya kafir. Kita pernah dengar hadis apa dia? Kadal fakru ayyakuna kufro. Hampir-hampir baik gara-gara kefakiran bisa menyebabkan wong jadi masuk ke dalam wilayah kekufuran. Dan kita jingok sekarang ini banyak wong yang menggadaikan agamanya, melegal membuang atau menyampingkan agamanya gara-gara urusan duit. Nah, mungkin Ustaz, aku masih misalnya dionya Islam, tetapi dia gadaikan Islamnya mak mano? Halal haram hantam. Betul lah, kalau dia tidak mandiri, halal haram hantam, tidak peduli dia gara-gara dia tidak mandiri. Makanya jangan jadi seperti itu. Kita harus mandiri, punya gawian, begawi. Kalau pacak begawi dewe tidak melok wong. Begawi dewe, pedagang. Pedagang apa Ustaz? Pedagang apa be? Dagang apa be? Dagang senyuman. Ada wong dagang jadi endorse. Jadi endorse. Dagang. Alhamdulillah, dia dapat duit. Apa be yang bisa kita ucak-ucak? Bisa kita kucak-kucai, jadi duit, alhamdulillah. Nah, supaya ekonominya betul, jangan lupa ibadah fokus supaya kita dapat taufik hidayah dari Allah sehingga ekonominya kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun politik, maka saat ini sudah terlalu keruh. Politik saat ini sudah terlalu keruh. Tak usah lagi kita nak ngurusi masalah politik secara luas. Misal, kalau ini anawe, ini apa namanya cerita tentang anawe. Ana tidak setuju Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa? Karena kalau dia nyalon jadi presiden kalah tulah pasti. Kenapa kalah tulah? Sistemnya dipegang oleh gangster. Payah bae. Jadi lebih baik dia fokus jadi gubernur. Kalau dia nyapres, kaget gubernur lepas. Ujung-ujungnya pas nyapres dia menang secara fakta menang, cuma kaget urusan data-datanya dimain ke hilang. Akhirnya presiden tidak, gubernur tidak. Lebih baik dia gubernur Jakarta. Jakarta itu simbolnya Indonesia. Nak berjalan mana? Ya dah. Jadi ini salah satunya. Jadi maksud anak sekarang ini tidak usahlah kita nak keluar-keluar masalah apa namanya. Biarkan kita
Yang mampu kita sekarang ini melakukan pembenahan adalah mak mano kita membenahi pertama sosial. Mak mano kita membenahi kedua ekonomi. Yang ketiga mak mano kita membenahi politik, bukan kita masuk melok-melok itu bukan. Bagi wong yang mampu dekat dengan pejabat-pejabat, cukup mereka bergaul dengan para pejabat, menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Sebatas itu tanpa mereka masuk terlalu dalam ke dalam dunia politik. Karena sekarang ini politik sudah terlalu kotor dan terlalu keruh. Banyak politik kepentingan dan kepentingan politik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Secara kesimpulannya, mari kita fokus ibadah. Mari kita selamatkan pribadi kita dan selamatkan siapa yang mampu untuk kita ajak masuk ke dalam generasi selamat. Dengan apa selamatnya? Dengan kita menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah fil ard, yaitu duta-duta Allah di dunia ini, menampilkan, mencontohkan daripada apa yang dulu dicontohkan dan ditampilkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada salah kata minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi kuliah duha tentang peran ibadah dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Semoga apa-apa yang kita dengar pada pagi menjelang siang ini bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita pribadi. Mari sama-sama kita terapkan ibadah kita dari masjid ini untuk membangun peradaban ekonomi, sosial, dan politik. Demikianlah. Selanjutnya ada pertanyaan, Bib? Usah. Oh ya, doa syifa. Al-Fatihah ala niyati syifa. Siti Khairiyah binti Kuswandi wa Haji Asok bin Haji Daeng Paliweng wa Emi Diana bin Haji Abdul Muttalib Hambali. Anallah yashfihim syifaan ajilan syifaan la yudhiru saqaman wal alama ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah arwah Siti Fatimah binti Abdul Manan wa Ki Agus Haji Hasanuddin bin Ki Agus Haji Mas'ud. Anallahu yaghfir lahuma wa yarhamhuma wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u ma lana siwa qar'ina li babika hilatun fala irruditna fa iya babina qa'u wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah